Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita berdiri teman-teman. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Yes. Mari kita duduk kembali. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang memuji-Mu. Haleluya. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Yesus, kami meninggikan Engkau di tempat ini. Kami hanya rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Datanglah Roh Kudus di tempat ini. Berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tiada ada jumpa yang harus di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, Roh Kudus. Berkaryalah tanpa batas di tempat ini. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, terima kasih buat waktunya. Kita mau masuk icebreaker, masih dalam hadirat Tuhan.
kita tahu ya COVID-19 atau Corona ini sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Kita mau tanya-tanya nih, kira-kira untuk menjaga daya tubuh itu gimana caranya? Kalau untuk Mas Budi? Selama COVID-19 untuk menjaganya pakai 3M. 3M. Ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, tepat sekali ya, sesuai anjuran pemerintah 3M. Seperti Pak Presiden Jokowi juga menjaga kondisi tubuhnya dengan jamu, yaitu empon-empon yang dia sering minum. Seperti pesan Pak Gembala juga bahwa kita harus menjaga iman dan imun. Kalau untuk Mbak Ruth, untuk menjaga kondisi tubuh gimana nih selama 1,5 tahun? Untuk saya, sebelum tidur saya minum air hangat, bangun tidur air hangat, dan juga tambah vitamin. Oke ya, untuk ibu-ibu memang rutinitasnya sangat padat sekali Bu. Ya. Jadi bisa kita menjaga tubuh melalui jamu seperti yang sampaikan tadi. Ada juga dengan vitamin, yaitu vitamin A, vitamin B, dan teman-temannya. Nah, pada malam hari ini icebreaker-nya adalah saya akan berikan kuis untuk vitamin ini, manfaatnya apa gitu. Jadi nanti kalau yang bisa langsung jawab aja, karena ini ada hadiahnya yaitu vitamin, nanti kita bagikan. Jadi kalau untuk vitamin A kegunaannya adalah untuk Menjaga kesehatan mata. oh ya Mas Budi, jadi udah Pak. Nanti ya ada bagian ini. Ya, Nah, terus terima kasih. untuk vitamin B ada lagi Untuk kulit, untuk kulit, kelembutan kulit ya, cewek-cewek pasti ibu-ibu itu sangat ini. Nah, yang terakhir untuk vitamin C ada yang tahu fungsinya? Untuk menjaga daya tahan tubuh ya, berarti yang terakhir ngandang saya lagi. Jadi dengan tema penyokong ini kita akan goalnya adalah untuk hidup yang berbuah dan berhasil penuh hikmat. Mari kita semua andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan vitamin atau jamu atau yang lain ada batasnya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan tanpa batas. amin. Amin. Demikian. Saya Iya. kembalikan waktu. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati ya. Amin. Jadi mengandalkan vitamin sangat terbatas, tapi mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mempelajari bahan sharing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Kau memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar, untuk men-sharingkan setiap firman yang telah kami dengar kemarin minggu. Tuhan, Allah Roh Kudus, tolong kami. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukan, mengandalkan Engkau saja Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja atas setiap kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga sharing kami malam hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, sharing kami ini benar-benar memberkati setiap kami, bahkan menguatkan setiap iman percaya kami Tuhan. Di tengah situasi yang sulit ini Tuhan, kami tetap mau andalkan Engkau saja dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus dan jamah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan men-sharingkan aplikasi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari Minggu, yaitu tentang the covenant of fruitfulness, perjanjian berbuah lebat, dengan tema the one behind you, pribadi di belakangmu. Poin pertama, untuk melakukan sesuatu yang besar, kita perlu penyokong yang kuat. Penyokong itu apa? Penyokong itu adalah sesuatu atau pihak tertentu yang mendukung, yang membackup, sehingga suatu kegiatan atau seseorang itu bisa berhasil. Sesuatu yang diperjuangkan sendiri dibandingkan dengan sesuatu yang dikerjakan dengan adanya penyokong, itu sangat beda hasilnya. Dan di sini kita tahu hanya ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus, yang bisa melakukan segala-galanya. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kita juga harus menjadikan Tuhan sebagai penyokong dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Amin ya. Kedua, bagaimana cara kita menjadikan Tuhan penyokong dalam hidup kita? Kita baca dalam Matius 5 ayat 3. Silakan. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Amin. Rahasianya adalah miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari dan mengakui bahwa dirinya atau kita tidak berdaya tanpa Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Jadi saat kita mengakui kita nggak bisa apa-apa, kita itu berbahagia sebab kita miskin di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan seperti inilah yang akan bisa memenangkan hati Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Pak Budi bisa bacakan? Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Ada lagi Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Sekalian dibacakan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya akan merambat sampai ke air. Ia tidak takut musim kemarau. Daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah, sebab ia selalu menghasilkan buah. Ya. Dari yang kita baca saat ini, mungkin ada yang bisa mau bersaksi, ada yang mau disampaikan. Ya, saya akan membagikan. Saya bekerja di institusi kesehatan, yaitu di rumah sakit, tapi saya bukan di nakesnya, tapi saya di bagian pendukungnya. Ya, selama pandemi COVID-19, jadi 1,5 tahun ini, saya melihat bagaimana orang merasa ketakutan. Tiap hari orang dibawa ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit, sepertinya tidak ada harapan. Keluarga menangis. Jadi mereka sepertinya sudah kehilangan pengharapan gitu. Karena masih ada yang meninggal karena COVID itu. Di sini saya terus bergantung pada Tuhan. Saya punya Tuhan sebagai tempat untuk saya berteduh. Saya mengandalkan Tuhan. Setiap hari saya berdoa supaya Tuhan itu menundungi saya. Saya berlindung di bawah sayap Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini perlindungan Tuhan itu nyata. Ya. Jadi di tempat satu ruangan tempat saya kerja itu ada juga yang positif kena virus corona ini, bahkan ada yang sempat meninggal. Teman-teman merasa mereka gelisah, mereka takut jangan-jangan nanti saya tertular. Banyak yang berpikir seperti itu karena itu satu ruangan. Ya, puji Tuhan, saya di cover Tuhan. Saya merasakan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Jadi bukan kekuatan saya untuk menghadapi itu,
Karena tiap hari itu saya bertemu dengan orang-orang yang mereka mudah sekali terpapar COVID-19 ini. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan perlindungan, mungkin saya juga akan kena seperti teman-teman yang lain. Tapi di sini sungguh Tuhan itu sumber kekuatan. Amin. Penyokong. Jadi kita yang ada di sini maupun kita yang percaya kepada Tuhan, jangan takut. Yes. Saat ini vaksin sudah ada, tapi itu tidak menjamin vaksin itu bisa membuat kita kebal terhadap virus corona. Yang bisa melawan virus corona itu hanyalah kekuatan Tuhan. Amin. Jadi kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus percaya, berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Amin. Ya, itu yang bisa saya Yes. sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Kesaksian yang luar biasa. Salah satu bukti bahwa Tuhan adalah benar-benar sebagai penyokong kita. Bukan hanya Pak Budi, tapi saya yakin kita semua merasakan hal yang sama ya. Yes, amin. Dilindungi Tuhan, di cover Tuhan secara luar biasa. Yang penting kita setia melakukan bagian kita ya. Amin. Baik, masuk poin selanjutnya. Tuhan selalu bisa diandalkan. Di mana kita bisa andalkan Tuhan? Satu, andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Yes. Ya, satu. Ada yang bisa langsung supaya kita ingat andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Saat kita lemah, kita tidak berdaya, ingat selalu ada Tuhan sumber kekuatan kita. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31, Pak Agus mungkin bisa bantu baca. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Yes. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Yang pertama ya, Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Yang kedua, andalkan Tuhan sebagai sumber hikmat. Kalau tadi yang pertama sumber kekuatan, yang kedua sumber hikmat. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 bisa Amsal kita 3 baca. ayat 5 sampai 7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yes. Janganlah engkau menganggap dirimu sebagai sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yes. Di nama Tuhan, ayat ini sungguh menguatkan kita ya. Mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Satu ayat yang sangat luar biasa, mengingatkan kita terus-menerus bahwa Tuhan adalah sumber hikmat kita. Untuk menerima hikmat Tuhan, yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri dan meminta kepada Tuhan. Jadi hikmat itu harus kita minta. Dengan merendahkan diri di hadapannya, kita meminta hikmat itu terus Tuhan tambahkan. Yakobus 1 ayat 5, bisa tolong bacakan? Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Ini satu jaminan bahwa kita bisa meminta hikmat itu terus kepada Tuhan. Saat kita kekurangan hikmat dalam menjalani hari kita, mari andalkan Tuhan, datang pada Tuhan dan kita minta hikmat yang dari Tuhan sendiri. Nah, untuk mendapatkan hikmat Tuhan, selain kita datang pada Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan. Ini sangat penting. Jadi jangan baca firman Tuhan kalau pas ingat. Tapi makanan rohani kita itu firman Tuhan. Di sini siapa yang rutin baca firman Tuhan? Angkat tangan. Amin. Iya. Berapa pasal per hari? Boleh tahu? 3 pasal. Bisa ngikutin yang dari Reka itu ya. Dari Itu kan ada panduan untuk bacaan. Pagi, siang, malam kita dikirimin renungan. Kalau kita baca terus kita akan dikuatkan. Benar. Yang belum baca ayo bertobat. Ya, nanti baca ya kalau dikirimin Reka. Oke. Berapa pasal sehari? 3 pasal, haleluya. 3 pasal. Berarti mulai besok bisa ditingkatkan. Amin. 5 pasal gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan itu ya dari kita baca firman-Nya. Dengan terus tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Iya. Ada yang masih ingat tanpa melihat kertasnya? Tadi yang pertama, andalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Yang kedua, sumber hikmat. Yang ketiga, andalkan Tuhan sebagai sumber berkat. Nah, kita mau baca ini di Yesaya 32 ayat 14 sampai 15. Teofani bisa bantu? Yesaya 32 ayat 14 sampai 15. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Haleluya. Ini satu berkat yang luar biasa ya. Kalau kita baca, coba tolong dipelajari lagi nih. Ini kotamu berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara menjadi rata selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan. Ya. Tetapi ya, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Puji Tuhan ya, kebunnya sampai dianggap hutan, jadi saking lebat, berbuahnya juga banyak, lebat. Itu janji firman Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Jangan takut, jangan bimbang, karena apa yang sedang kita alami ini, kita tidak mengalaminya sendiri. Kita ada Tuhan yang menyokong kita. Nah, Tuhan selalu bisa diandalkan ini. Mungkin ada yang mau bersaksi untuk ini. Saya Mbak, Iya Mbak, silakan. tentang Tuhan selalu bisa diandalkan itu, saya mau bersaksi di bulan apa ya itu? April. April itu tahu-tahu tuh suami saya WA saya kalau bosnya ternyata kena virus COVID. Padahal 1 hari sebelum bosnya itu kena itu, dia tuh meeting dengan bosnya berhadapan-hadapan, wahing-wahing, batuk-batuk. Biasanya suami saya tuh pakai masker. Pas saat itu ya, suami saya tuh kok ya lepas masker. Sebagai manusia, suami saya kan ketakutan. Terus dia di swab itu ya, itu di tes itu, saya berkata dengan suami saya,
kamu jangan takut. Kalau kamu takut, nanti malah pikiranmu jadi kemana-mana. Terus kamu diam sebentar, kamu berdoa. Ya, Mah. Suami saya berdoa. Waktu itu posisinya masih doa puasa 21 hari. Saya langsung pondok Daud, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan itu akan diberikan perbedaan. Saya yakin, saya percaya suami saya tidak akan kena virus corona. Tuhan sudah menutup bungkus suami saya dengan kuasa darah-Mu. Kami setiap hari berdoa, Tuhan, kami mengoleskan darah anak domba di depan pintu rumah kami, bahwa keluarga kami akan terbebas dari virus corona dan segala tulah-tulah. Itu saya perkatakan dengan iman. Itu saya selalu perkatakan. Terus sampai itu kan malamnya kita komsel. Di dalam selama perjalanan itu saya selalu berdoa. Saya bahasa roh, saya percaya Tuhan akan memberikan perbedaan, Tuhan akan memberikan perbedaan, Tuhan akan memberikan perbedaan. Itu saya imani. Kan hasilnya selang beberapa jam ya setelah diperiksa itu, suami saya kan ngantar komsel waktu itu. Dia tidak berani turun, dia sudah pakai masker yang itu. Saya nggak berani, saya tetap dalam hadirat Tuhan, Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan perbedaan, Tuhan memberikan perbedaan untuk anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, malamnya itu suami saya kirim WA itu, Mah, puji Tuhan, aku negatif. Terus saya itu bersorak-sorak. Terus saya, Tuhan terima kasih bahwa Engkau tuh benar-benar Tuhan yang bisa diandalkan. Karena anak-anak Tuhan pasti diberikan perbedaan itu dan tepat ternyata. Walaupun kita berhadapan-hadapan dia wahing-wahing, tapi kalau kita sudah ditutup bungkus dengan Tuhan, suami saya terbebas dari itu. Ya, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa menguatkan iman kita terus ya, bahwa Tuhan itu penyokong kita, Dia bisa diandalkan. Kapanpun Tuhan itu bisa diandalkan dan Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Tetap terus percaya, tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus berharap pada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengingat betul kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa profetik, mari kita datang pada Tuhan. Kita imani, kita percayai setiap firman yang telah kita terima. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur, kami percaya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan, Engkau Tuhan penyokong kami, Engkau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Engkaulah perlindungan kami yang teguh, menara kami yang kuat, Allah kami yang kami percayai. Hati kami bersama
bersukacita, sebab kami memiliki Tuhan yang besar, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menjadi penyokong kami, Engkau Tuhan yang selalu dapat kami andalkan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan sendiri yang menjadi tembok perlindungan kami. Kami tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami rebah, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami percaya perlindungan-Mu nyata buat setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Mari terus Tuhan, mari terus kuatkan hati kami, iman kami untuk selalu berpegang kepada-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang besar. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan doa kita dengan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan, agar diberkati Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita naikkan suara kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau, biarlah Engkau memelihara mereka, menjaga iman percaya mereka untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu tak berkesudahan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau memberkati umat-Mu, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Bersatu hati kita berdoa untuk pelayan Tuhan dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja kita. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu Tuhan, setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan tentukan untuk menjadi pelayan-Mu. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga hidup mereka Tuhan, memberkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya berkat yang ajaib, yang sempurna Kau berikan pada setiap pelayan-pelayan-Mu. Berikan mereka kesatuan hati untuk dapat melayani Engkau Tuhan, sehati, sepikir, setujuan dengan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kita akan bersatu hati berdoa dan Yesaya 60 digenapi. Tuaian jiwa-jiwa terjadi, banyak jiwa diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Yesaya 60 terjadi. Kami imani, kami percaya ada pertobatan jiwa-jiwa Tuhan melanda seluruh bumi, melanda Indonesia Tuhan, sehingga setiap orang diselamatkan, dijamah oleh Tuhan, di lorong-lorong, di jalan-jalan, di pegunungan, di pelosok-pelosok Tuhan Kau jamah mereka. Ada lawatan Allah yang besar melanda Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang diurapi Tuhan. Kita akan berdoa untuk pahlawan-pahlawan Tuhan, berdoa untuk setiap KKS, berdoa untuk setiap pahlawan Tuhan, biar Tuhan memperlengkapi dan mengurapi lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk para pelayan-Mu, pahlawan-pahlawan Tuhan. Kau bangkitkan, Kau urapi Tuhan, bangkitkan setiap kami untuk menjadi terang-Mu yang bercahaya. Dan di mana lawatan Allah tiba, kami bekerja untuk Engkau Tuhan. Terima kasih kami percaya Kau akan pakai setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satu hati kita akan berdoa untuk
Pastor Obaja, Gembala Sidang terkasih kita. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi, menyertai, mengurapi dengan pengurapan yang lebih lagi. Dan seluruh jajaran biarlah Tuhan memberkati. Mari bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Majat atas Setiawan. Tuhan memberkati hamba-Mu lebih lagi. Kami bersyukur memiliki pastor yang baik, yang memimpin kami, membimbing kami lebih dekat dan percaya kepada-Mu. Tuhan memberkati Bapak Obaja lebih dan lebih lagi. Seluruh keluarganya Tuhan berkati, seluruh pelayanannya Tuhan berkati, keluar masuknya Tuhan berkati, dan apapun yang dia kerjakan biarlah itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kita akan satukan hati berdoa untuk bangsa ini. Kita akan bawa Indonesia di hadapan Tuhan. Kita minta anugerah yang terbaik turun buat bangsa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu turun atas bangsa kami. Kami minta berkat-Mu turun atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Lindungi setiap rakyat di negeri ini Tuhan. Jauhkan dari segala virus bakteri di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit COVID-19 kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu berakhir saat ini, digantikan dengan kuasa Tuhan yang besar. Kesembuhan terus naik dan tidak ada penyebaran lagi. Tuhan, mari Kau yang bekerja, menjagai setiap bangsa kami Tuhan, menjagai bangsa kami. Tuhan, pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan negeri kami Indonesia. Terima kasih. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami percaya Kau menjawab doa kami. Sekali lagi kita nyatakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala doa kami. Kami percaya Engkau menjawab dan mendengar doa kami Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Diberkati Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana tadi saat pujian penyembahan diberkati? Amin. Luar Iya. biasa. Luar biasa. Luar biasa. Icebreaker diberkati nggak? Dengan Berkati. icebreaker. Apalagi yang dapat hadiah ya. Bisa. Double porsi berkatnya. Dengan sharing malam hari ini diberkati. Bisa. Luar biasa. Diberkati luar biasa, puji nama Tuhan. Sasaran dan rencana untuk minggu depan kita akan komsel di rumah Pak Agus. Iya.
seperti biasa jamnya. Nanti petugasnya kita akan bagi ya, untuk pujian dan penyembahan Bapak Budi, icebreakernya Theophany, dan sharing bisa dibawakan Mbak Elu. Siap semua? Siap. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan memberkati kita, menyertai kita selama konser ini. Biarlah kita pulang membawa berkat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru, bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita, menyertai kita. Ada amin ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk SPR, skema perjalanan rohani gereja kita. Ayo, ada 4M. M1 menyelamatkan, M2 menggabungkan, Dan M3 memuridkan, keempat mengutus. Jangan lupa dimanapun kita berada, kabarkan nama Tuhan Yesus, supaya mereka mendengar Injil Kerajaan Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Setelah mereka mendengar tentang Tuhan, gabungkan, ajak beribadah, ajak ibadah raya, ajak konser, kirim reka, kirim renungan setiap pagi yang kita dapat ya, bahan sharing yang kita pakai untuk komsel, kita bisa kirim ke mereka, itu sangat memberkati. Setelah mereka bergabung, kita ajak mereka untuk mau dimuridkan, menjadi seorang KKS, menjadi pelayan Tuhan, sehingga bukan hanya kita saja, tapi mereka juga dipakai Tuhan. Dan setelah itu mengutus mereka menjadi pemberita Injil, membawa kabar kesukaan bagi dunia di tengah dunia yang sedang gelap ini, yang tidak ada harapan, tapi Tuhan datang membawa harapan dan membawa keselamatan. Amin. 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 Kita akan tutup dengan mengucap syukur pada Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa. Saya persilahkan Pak Budi untuk memimpin dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati melalui komsel kami hari ini. Kami terima firman Tuhan, rema dari Tuhan. Sungguh luar biasa Terima kasih. kasih Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa komsel saat ini dari awal sampai akhir ini. Tuhan memberkati kami. Amin. Terima kasih Bapak. Kita sebentar kami juga mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, menuntun perjalanan kami, sehingga kami bisa bertemu sampai di rumah, bertemu dengan sanak keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita mujikan sekali lagi dengan iman kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku
kami yang percaya bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.